Ada hal kecil dalam hidup kita yang sering dianggap sepele, tapi diam-diam bisa bikin kepala lebih ringan dan hati lebih lega. Kalau selama ini stres terasa jadi teman akrab, mungkin bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita lupa sama kebiasaan kecil yang bisa jadi penolong. Hari ini, yuk kita bahas 10 kebiasaan sederhana yang tanpa kita sadari bisa nurunin stres sehari-hari. Kadang kita nggak sadar, saking sibuknya mikirin banyak hal, napas kita jadi pendek dan terburu-buru. Padahal, cara kita bernapas bisa langsung ngasih efek ke pikiran. Coba deh, berhenti sejenak. Tarik napas dalam lewat hidung, rasain udara masuk pelan-pelan, tahan sebentar, lalu lepaskan pelan lewat mulut. Ulangi beberapa kali. Kedengarannya sepele banget ya. Tapi saat kita melakukan itu, tubuh otomatis ngasih sinyal ke otak. Hei, santai dulu, semua aman. Perasaan panik yang tadinya numpuk bisa sedikit demi sedikit reda. Bahkan banyak penelitian bilang, teknik pernapasan sederhana bisa menurunkan tekanan darah dan bikin tidur lebih nyenyak. Jadi, kalau kepala lagi penuh dan hati terasa sesak, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Mungkin yang kamu butuhin cuma satu hal sederhana, tarik napas dalam, lalu hembuskan dengan tenang. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu minum air? Jangan-jangan rasa capek, gampang marah, atau sulit fokus yang kamu alami, bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena tubuhmu haus. Dehidrasi sering datang diam-diam, bikin otak kerja lebih keras, dan akhirnya memicu stres. Segelas air putih bisa jadi jeda kecil buat tubuh sekaligus pikiran. Saat air menyentuh tenggorokan, ada sensasi lega yang nggak bisa diganti kopi atau minuman manis. Dan menariknya, momen itu sering jadi tanda untuk berhenti sebentar dari rutinitas, sadar akan tubuh, dan kasih perhatian kecil ke diri sendiri. Jadi jangan remehkan segelas air biasa, karena bisa jadi solusi pertama untuk pikiran kusut justru sesederhana, minum air putih sekarang juga. Ada kalanya otak terlalu penuh, karena duduk di tempat yang sama terlalu lama, pikiran jadi bising, badan ikut kaku. Padahal, obatnya bisa sesederhana, melangkah keluar sebentar. Nggak perlu jauh-jauh, cukup jalan 5 menit di sekitar rumah atau kantor. Rasain langkah kakimu bergerak, hirup udara luar, dengarkan suara burung, atau bahkan suara kendaraan yang lewat. Perhatian yang tadinya nyangkut di layar atau pekerjaan, pelan-pelan pindah ke hal-hal kecil di sekitar. Itu semacam tombol reset alami buat otak. Dan seringnya, setelah jalan sebentar, ide-ide yang tadinya buntu tiba-tiba muncul kembali. Jadi kalau stres terasa makin berat, jangan buru-buru cari solusi besar. Kadang, cukup buka pintu, jalan sebentar, biarin tubuhmu mengingatkan otak bahwa dunia lebih luas dari layar di depanmu. Kita sering terjebak, fokus pada hal-hal yang bikin pusing, sampai lupa masih ada hal kecil yang layak disyukuri. Coba sediakan kertas atau catatan di ponsel. Lalu tulis, satu hal aja yang kamu syukuri hari ini. Nggak perlu mewah. Bisa sesederhana, aku masih punya tempat tidur yang nyaman. Atau, hari ini ada teman yang ngajak ngobrol. Kebiasaan kecil ini seperti memberi jangkar ke hati, supaya nggak hanyut terus dalam arus masalah. Saat kita menuliskannya, pikiran jadi lebih terarah ke hal positif. Walau cuma sebentar. Dan kalau dilakukan rutin, tulisan-tulisan itu bisa jadi pengingat yang kuat saat stres datang. Bayangin, di hari yang terasa berat, kamu buka catatan lama dan menemukan puluhan alasan kecil yang bikin kamu bertahan. Rasanya kayak diingatkan lagi, hidup ini nggak sesuram yang sering kita pikirkan. Lucu memang. Kadang kita butuh tersenyum tanpa alasan, bukan untuk orang lain, tapi buat diri sendiri. Senyum kecil yang kamu hadirkan, bahkan kalau terasa dipaksa, bisa memberi sinyal ke otak. Semuanya baik-baik aja. Otak kita itu ajaib. Seringkali nggak bisa bedain antara senyum tulus dan senyum pura-pura. Efeknya, tubuh melepas hormon bahagia yang bikin hati terasa lebih ringan. Coba deh, di depan cermin, tarik senyum kecil. Mungkin awalnya aneh, tapi lama-lama ada perasaan hangat yang muncul. Dan yang menarik, senyum itu bisa nular. Saat kita senyum ke orang lain, seringkali mereka balas senyum.
Suasana pun jadi lebih cair. Jadi jangan tunggu alasan besar untuk tersenyum. Karena kadang, senyum sederhana itu justru obat kecil buat stres yang diam-diam kita simpan. Setiap bunyi notifikasi di ponsel itu seperti ketukan kecil di pintu pikiran kita. Awalnya terasa nggak masalah. Tapi kalau terlalu sering, otak jadi nggak pernah benar-benar tenang. Bahkan tanpa sadar, kita jadi cemas nungguin bunyi berikutnya. Coba deh, matikan notifikasi sebentar. Biarkan layar tetap diam, biarkan pikiran bernapas tanpa distraksi. Mungkin awalnya aneh, seakan ada sesuatu yang ketinggalan. Tapi justru di momen itu, kita bisa merasakan hening yang jarang sekali hadir. Hening yang bikin otak terasa lebih lapang. Dan saat kita kembali membuka ponsel, ternyata dunia masih berjalan. Nggak ada yang benar-benar hilang. Bedanya, kita lebih segar. Dan nggak mudah kepancing stres. Jadi kalau hari ini terasa penuh tekanan, mungkin bukan masalahnya yang terlalu berat. Tapi notifikasi kecil yang terus-menerus mencuri ketenanganmu. Ada kekuatan sederhana di alam yang sering kita lupakan. Sentuh daun, hirup aroma tanah basah, atau sekadar menatap langit sore. Hal-hal kecil itu bisa bikin hati terasa lebih tenang. Alam seakan mengingatkan kita bahwa dunia ini jauh lebih luas dari deadline, tumpukan kerjaan, atau drama kecil sehari-hari. Bahkan beberapa menit duduk di taman bisa bikin detak jantung lebih stabil dan pikiran lebih jernih. Kalau nggak ada taman, coba buka jendela. Biarkan cahaya matahari masuk. Dengarkan suara angin. Alam nggak pernah menuntut apa-apa. Dia cuman hadir. Dan kehadirannya bisa jadi pengingat bahwa hidup nggak harus selalu sesibuk ini. Jadi, saat stres mulai menekan, coba dekati alam. Kadang, ketenangan itu sesederhana membiarkan tubuhmu kembali terhubung dengan dunia yang lebih besar. Pernah nggak satu lagu sederhana tiba-tiba bikin hati terasa lega? Musik itu punya kekuatan unik. Dia bisa menembus lapisan pikiran yang paling kusut. Saat stres menumpuk, coba pasang lagu yang bikin kamu merasa damai. Nggak harus musik meditasi atau instrumen. Bisa aja lagu lama yang mengingatkanmu pada masa-masa indah. Nada demi nada masuk ke telinga, tubuh perlahan ikut menyesuaikan ritmenya. Napas jadi lebih teratur. Detak jantung terasa lebih tenang. Mood pun bisa berubah dalam hitungan menit. Musik itu juga bisa jadi ruang pelarian kecil, semacam dunia aman di tengah keramaian. Jadi jangan remehkan playlist favoritmu. Kadang, solusi buat pikiran yang berat bukan diskusi panjang, tapi cukup satu lagu yang bikin hati terasa pulang. Berantakan di luar seringkali bikin kepala ikut berantakan. Tapi jangan langsung berpikir harus beres-beres seluruh ruangan. Mulai dari yang kecil. Rapikan meja kerja, susun buku, atau sekadar buang kertas yang enggak terpakai. Aktivitas sederhana itu bisa ngasih rasa lega, seakan-akan kita berhasil mengendalikan sesuatu di tengah kekacauan. Dan ketika sudut kecil itu rapi, hati juga ikut lebih teratur. Kadang, momen membereskan bisa jadi bentuk meditasi kecil. Kita fokus pada satu hal, tangan bergerak, pikiran ikut tertata. Dan saat selesai, ada rasa puas, meski cuma sebentar. Jadi kalau stres bikin kamu merasa nggak punya kendali, coba deh, rapikan sedikit saja. Nggak usah banyak, cukup satu bagian kecil. Siapa tahu, dari situ ketenangan pelan-pelan ikut menyebar ke pikiranmu. Mata kita hampir nggak pernah lepas dari layar. Ponsel, laptop, televisi, semuanya banjir informasi. Nggak heran kalau kita jadi capek, gelisah, atau gampang marah. Coba kasih waktu sebentar, tanpa layar. Letakkan ponsel, matikan komputer, dan biarkan mata melihat hal nyata di sekitar. Tatap orang terdekatmu, pandangi langit, atau sekadar menatap kosong ke luar jendela. Di situ, pikiran punya ruang untuk istirahat. Bukan berarti kita anti teknologi, tapi tubuh kita butuh jeda. Waktu tanpa layar itu ibarat vitamin kecil buat otak. Dan setelah itu, biasanya kita kembali lebih segar, lebih fokus. Dan tentu saja, lebih tenang. Jadi jangan tunggu tubuhmu benar-benar lelah. Sisihkan beberapa menit setiap hari untuk sekadar hadir, tanpa layar. Stres memang bagian dari hidup,
sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Tapi itu bukan berarti kita harus selalu kalah. Justru lewat kebiasaan kecil ini, kita bisa menemukan cara sederhana untuk menjaga diri tetap tenang. Kadang, kunci ketenangan bukan di hal besar, tapi di detail kecil yang kita rawat setiap hari. Segelas air, tarikan napas, jalan singkat, senyum kecil, atau sekadar hening tanpa notifikasi. Semua itu mungkin terdengar sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Mulai hari ini, coba rawat satu kebiasaan kecil dulu. Lama-lama, kamu akan sadar, hidup bisa terasa lebih ringan. Jangan lupa, versi singkat dan versi detail dari topik ini bisa kalian temukan di website. Linknya ada di komentar. Nah, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan share juga ke temanmu yang lagi butuh cara buat lebih tenang. Karena hidup ini selalu lebih mudah kalau kita saling jaga.